Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 pada mata kuliah proses bisnis ingin mempresentasikan sebuah makalah tentang 3 jurnal, di mana pada mata kuliah ini diampu oleh Ibu Iola Noverina, Iskom, Mkom. Baiklah, tanpa berlama-lama, saya Puja Febi Angela Lestari selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi kali ini. Dalam presentasi kali ini terdapat 4 poin pembahasan yang akan kami presentasikan, di mana di dalam poin pertama yaitu pengenalan nama anggota, yang kedua pembahasan jurnal 1, yang ketiga pembahasan jurnal 2, dan yang terakhir adalah pembahasan mengenai jurnal 3. Di dalam kelompok 3 terdapat 5 anggota kelompok, diantaranya yaitu Wardah Rodia dengan NIM F1E122006, Rina Layanti Pasaribu dengan NIM F1E122125, Husnul Khotimah dengan NIM F1E122007, saya sendiri Puja Febi Aminah Lestari dengan NIM F1E122123, dan Erli Yusnita dengan NIM F1E122173. Selanjutnya, pada pembahasan jurnal 1 ini, saya serahkan kepada Saudari Afrina Layanti Pasaribu. Oke, baiklah. Di sini saya akan membahas pembahasan jurnal yang pertama, yaitu dengan judul Manajemen Perencanaan Strategis Sistem Informasi menggunakan metode TOJOR, Studi Kasus SMK Bina Nusantara Ungaran. Dalam analisa kesesuaian sistem dan kebutuhan bisnis dalam penelitian ini, tools yang digunakan adalah analisis Porter 5 Force dan Porter Value Chain yang sering digunakan oleh peneliti lain. Yang poin pertama yaitu analisis Porter 5 Force. Fungsi dari analisis 5 Force ini adalah memetakan hal yang berasal dari eksternal organisasi yang dapat mempengaruhi jalannya proses bisnis yang memiliki dampak secara langsung maupun tidak langsung. Poin kedua yaitu analisa Porter Value Chains. Fungsi analisa value chains ini adalah memetakan aktivitas proses bisnis internal yang dilakukan oleh organisasi SMK Bina Nusantara Ungaran, baik dari aktivitas utama maupun aktivitas pendukung yang nantinya dapat mempengaruhi kebutuhan aplikasi untuk menunjang aktivitas tersebut. Pembahasan jurnal pertama ini ada gambar analisis Porter 5 Force. Yang pertama dipusatkan pada persaingan bisnis, yaitu di mana persaingan sesama bisnis pendidikan atau sekolah. Bercabang yaitu pendatang baru, konsumen, produk pengganti, dan supplier. Dan untuk analisis menggunakan alat value chains untuk memetakan aktivitas bisnis internal sekolah, tabel 1 dan tabel 2 menampilkan sistem informasi yang digunakan saat ini berdasarkan aktivitas utama dan pendukung. Hasil analisis ini membantu menentukan kebutuhan aplikasi SI yang mendukung aktivitas tersebut. Kesimpulan dari jurnal pertama ini yaitu penelitian ini menghasilkan rekomendasi portofolio aplikasi yang dapat diimplementasikan untuk menyelaraskan SI atau TI dengan visi dan misi SMK Bina Nusantara Ungaran, di mana beberapa aplikasi yang diusulkan termasuk e-learning, sistem informasi kepegawaian, dan sistem informasi perpustakaan yang diharapkan dapat meningkatkan aktivitas dan efisiensi operasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Husnul Khotimah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pembahasan jurnal 2, yaitu tujuan, naratif, analisis, dan pemodelan proses bisnis sebagai perbaikan proses bisnis pada organisasi. Narrative review itu business process analysis and modeling a business process performance in organization. Di dalam jurnal ini terdapat tahap yang menjelaskan hasil ekstraksi data dari 20 faktor dan melakukan analisis berdasarkan pendekatan, metode, model, dan teknik perbaikan proses bisnis. Terdapat pendekatan.
yaitu Business Process Improvement, yaitu BPI, yaitu digunakan pada 15 dari 20 pakar atau 75%. Yang selanjutnya yaitu Business Process Management atau BPM, digunakan pada 4 dari 20 pakar atau 20%. Dan yang terakhir yaitu Business Process Engineering BPR, digunakan pada 1 dari 20% atau 5%. Next. Kedua yaitu identifikasi proses bisnis. Di dalam identifikasi proses bisnis ini terdapat beberapa macam, yaitu metode value chain digunakan pada 35% pakar dan peraturan atau rencana kerja digunakan pada 30% pakar dan critical success factor atau CSF digunakan pada 10% pakar dan proses landscape model digunakan pada 5% pakar. Dan yang terakhir itu advocacy atau PCF digunakan pada 5% pakar. Yang ketiga yaitu model. Model adalah Business Process Modeling Netiasa atau BPMN digunakan pada 100% pakar. Dan keempat yaitu analisis dan teknik perbaikan proses bisnis. Terdapat analisis, activity analysis digunakan pada 85% pakar, proses simulation analysis PSA digunakan pada 10% pakar, identifikasi permasalahan, risk analysis dan root cause analysis masing-masing digunakan pada 30% pakar. Teknik perbaikan dan 12 tool fundamental BPI digunakan pada 65% pakar. Next. Di dalam jurnal 2 ini terdapat kesimpulannya, yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan yang paling sering digunakan dalam perbaikan proses bisnis adalah BPI, dan teknik yang paling banyak digunakan adalah 12 tool fundamental BPI. Implementasi dari penelitian ini dapat dijadikan dasar bagi organisasi dalam menerapkan pendekatan atau metode saat memperbaiki proses bisnisnya, mendukung tujuan organisasi, serta menyertai dengan rencana implementasi, monitoring, dan controlling. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Erli Yusnita. Pembahasan jurnal 3. Penerapan sistem informasi menggunakan analisis value chain, studi kasus PT Intan Pariwara Klaten. Model rantai nilai value chain Porter 1985 dalam buku Jokianto 2005 membagi aktivitas di dalam perusahaan menjadi 9 aktivitas yang dikelompokkan menjadi 2 aktivitas besar, yaitu 4 aktivitas pendukung dan 5 aktivitas utama, seperti terlihat pada gambar ini. Next. Pembahasan jurnal 3. 4 aktivitas pendukung yaitu infrastruktur perusahaan, manajemen, and administrative service yaitu manajemen, akuntansi, keuangan, dan sebagainya. Manajemen sumber daya manusia, human resource, manajemen seperti penerimaan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan teknologi development seperti R&D, peningkatan kualitas produk dan proses, dan pengadaan barang atau procurement. Porter mengidentifikasi 5 kegiatan utama yang biasanya terjadi di setiap bisnis. Pertama, inbound logistik bahan mentah, 2 operasi, 3 outbound logistik barang jadi, 4 pemasaran dan penjualan, dan layanan konsumen. Hanger 2003, Porter menjelaskan bahwa untuk mencapai keuntungan kompetensi keseimbangan kegiatan-kegiatan tersebut harus ditingkatkan nilainya, yaitu harus efisien dan efektif. Nilai di tiap kegiatan akan dibawa kegiatan lainnya dan akan menambah nilai di kegiatan berikutnya dan seterusnya, sehingga akhir dan seluruh kegiatan akan sangat bernilai. Next.
Matrik MC Farlan. Matrik MC Farlan Ward 2002 digunakan untuk menyusun portofolio aplikasi berdasarkan prioritas dari masing-masing aplikasi tersebut, yang kemudian menjadi bahan pertimbangan dan perencanaan pengembangan aplikasi-aplikasi tersebut. MC Farlan mengembangkan model portofolio aplikasi dengan melihat kontribusi aplikasi SI atau TI terhadap organisasi saat ini dan di masa depan. Matrik MC Farlan terdiri atas 4 kuadran. Pertama, strategis. Aplikasi ini mempunyai posisi yang kritikal dalam mewujudkan strategi perusahaan di masa depan. Yang kedua, high potensial. Aplikasi ini suatu saat harus dimiliki untuk mencapai kesuksesan bagi perusahaan. Yang ketiga, supal. Aplikasi ini bersifat pendukung tapi tidak kritikal dalam mencapai kesuksesan. Yang keempat, key operational. Aplikasi tersebut harus ada dan perusahaan pada saat ini tergantung pada aplikasi tersebut untuk mencapai sukses. Materi yang selanjutnya akan saya serahkan kepada Wardah Rodia. Materi selanjutnya itu tentang gambar proses bisnis PT Intan Pariwara dan proses pembuatan buku. Gambar proses bisnis PT Intan Pariwara yaitu ada infrastruktur perusahaan yang terdapat struktur organisasi, manajemen, keuangan, produksi, distribusi, pemasaran, dan akuntansi. Yang kedua ada manajemen SDM yaitu jumlah karyawan atau 1.515 orang yang tersebar di semua bagian perusahaan dengan kualifikasi pendidikan mulai dari SMA hingga S2. Yang ketiga ada teknologi yaitu menggunakan riset produk, riset pasar, dan teknologi informasi. Yang keempat ada pengadaan pembelian peralatan yang mendukung proses produksi. Dan ada proses pembuatan buku yaitu ada naskah yang ada editor, layout, desain, QC, file naskah. Lanjut. Pihak percetakan kemudian akan menyerahkan buku yang sudah dicetak ke penerbit untuk kemudian disimpan di gudang untuk dilakukan pengecekan dan siap didistribusikan ke semua perwakilan di seluruh Indonesia. Strategi bisnis untuk PT Intan Pariwara adalah melakukan pemasaran dengan tenaga pemasaran yang memiliki produk penyolek yang cukup tinggi dan juga melalui suatu media internet yang dapat meningkatkan omset perusahaan. Strategi sistem informasi dan teknologi informasi untuk PT Intan Pariwara yaitu membangun sistem informasi yang dapat menyebatani penerbit dengan pelanggan sehingga akan diketahui keinginan konsumen terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh penerbit. Dari strategi bisnis dan strategi sistem. Lanjut. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya Puja. Baiklah, kesimpulan secara keseluruhan mengenai makalah ini yaitu berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa PT Intan Pariwara memerlukan beberapa strategi antara lain strategi pengembangan pemasaran melalui internet dan strategi peningkatan hubungannya dengan pelanggan melalui sistem CRM. Yang kedua itu sistem atau aplikasi yang perlu dikembangkan antara lain situs interaktif atau CRM atau dengan kata lain Customer Relationship Management. Demikian presentasi yang dapat kelompok 3 paparkan. Terima kasih untuk partisipasi kita semua. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih.